Selamat datang di Data Town. Aku ASJ, si detektif data, bertugas mengungkap misteri di balik angka-angka. Kali ini Profesor Pixel punya kasus menarik tentang hubungan antar data. Katanya sih ada peta ajaib yang bisa mengungkap rahasia itu. Penasaran? ASJ, sahabatku. Aku punya 3 kasus menarik yang melibatkan trio gadget kita, ponsel pintar, drone pengantar, dan speaker Bluetooth. Kasus pertama melibatkan ponsel pintar. Dia mengeluh baterainya cepat habis. Katanya, makin sering dipakai, makin cepat habis. Kasus kedua melibatkan drone pengantar barang. Dia sering lelah, letih, dan lesu. Katanya, semakin banyak barang yang diantar, makin banyak juga konsumsi daya baterai yang dia gunakan. Kasus yang ketiga melibatkan speaker Bluetooth. Setiap hari, dia selalu riang gembira. Tidak peduli seberapa banyak lagu yang diputar dan seberapa keras volume suaranya, dia tetap energik. Setelah aku selidiki, ini data yang aku dapatkan dari mereka. Dari si ponsel pintar, aku catat data lama penggunaan dan sisa daya baterainya. Dari si drone pengantar, aku catat data berat barang yang dia antar dan konsumsi daya baterai yang terpakai. Dari speaker Bluetooth, aku catat volume suaranya dan jumlah lagu yang dia mainkan. Ayo kita amati data-data ini. Barangkali dari situ ada petunjuk hubungan antara dua hal yang berbeda pada masing-masing gadget. Kasus pertama melibatkan ponsel pintar. Kita ingin tahu, apakah ada hubungan antara lama waktu penggunaan ponsel dengan sisa daya baterai? Kalau dipakai lama, baterainya pasti cepat habis kan? Tepat sekali, Robi. Mari kita lihat datanya. Lihat, titik-titik ini membentuk pola garis yang mengarah ke bawah dari kiri ke kanan. Ini artinya semakin lama ponsel pintar digunakan, semakin sedikit sisa daya baterainya. Inilah yang kita sebut hubungan negatif. Sekarang, mari kita investigasi drone pengantar. Kita ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara berat barang yang diantar dengan konsumsi daya baterai drone. Kalau drone bawa banyak barang, pasti konsumsi daya baterainya semakin besar juga kan? Pemikiran yang bagus, Robi. Mari kita buktikan dengan data. Perhatikan lagi pola titik-titiknya. Semakin banyak barang yang diantar drone, semakin banyak pula konsumsi daya baterainya. Ini juga merupakan contoh hubungan positif. Kasus terakhir adalah speaker Bluetooth. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara volume suara dengan jumlah lagu yang diputar. Kalau volumenya keras, apakah lagunya jadi banyak? Mari kita lihat datanya bersama. Nah, lihat ini. Titik-titiknya menyebar tanpa arah yang jelas. Tidak ada kecenderungan naik atau turun. Ini artinya tidak ada hubungan yang kuat antara volume suara dengan jumlah lagu yang diputar. Kita sebut ini tidak ada hubungan. Sekarang kalian sudah melihat 3 kasus dengan hasil yang berbeda. Peta ajaib yang kita gunakan ini namanya scatter plot atau diagram pencar. Scatter plot adalah cara yang hebat untuk melihat apakah ada hubungan antara dua jenis data. Setiap titik mewakili satu pengamatan dengan satu nilai untuk setiap sumbu X dan Y. Jadi, kalau titik-titiknya naik ke kanan, itu hubungan positif. Tepat sekali, Robi. Semakin tinggi nilai di sumbu X, semakin tinggi juga nilai di sumbu Y.
Kalau titik-titiknya turun ke kanan, itu hubungan negatif. Semakin tinggi nilai di sumbu X, semakin rendah nilai di sumbu Y. Kalau titik-titiknya nyebar begitu saja, berarti tidak ada hubungan? Betul sekali. Perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel yang lain secara signifikan. Nah, sekarang kita sudah memecahkan misteri hubungan antar data dengan bantuan scatter plot. Kita belajar bahwa ada hubungan positif, negatif, dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Perlu diingat pada scatter plot terdapat yang namanya korelasi, tren data, dan kekuatan data. Untuk mengetahui arah atau korelasi hubungan antara dua data, itu ada 3 bentuk, yaitu positif apabila titik-titik data cenderung berkumpul dan menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Negatif apabila titik-titik data cenderung berkumpul dan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Tidak ada korelasi apabila titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas. Untuk mengidentifikasi pola penyebaran dalam data dinamakan tren data. Tren data ini dibagi menjadi 3, yaitu linear apabila datanya mendekati garis lurus, non-linear atau kurva apabila datanya mendekati garis tidak lurus atau berbentuk kurva, tidak berbentuk apabila datanya tidak beraturan. Untuk mengetahui seberapa rapat titik-titik tersebut pada data, dinamakan strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan data dibagi menjadi 4, yaitu perfect, kuat, lemah, dan tidak ada. Scatter plot merupakan alat yang berguna untuk melihat pola dalam data dan membantu kita membuat kesimpulan. Asik, aku jadi ingin mencari hubungan antar data yang lain. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan detektif data kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.